Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Rizky Ramadhani, Muhammad Zain Huda, dan Muhammad Aldi Saprianor akan membahas studi kasus Piracies Everyday. Baik, kita akan masuk kepada materi yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, sering dikenal dengan istilah gaji dan upah, sehingga ada sebagian masyarakat yang menganggap sama keduanya istilah tersebut. Tetapi ada pula yang membedakannya. Gaji sebenarnya adalah upah, hanya sedikit perbedaannya. Gaji adalah banyaknya uang yang diterima dan sudah pasti dan waktunya selalu selalu tepat, misalnya setiap awal bulan. Kebutuhan manusia cenderung meningkat seiring berjalannya waktu. Karena hal ini, jumlah gaji tidak bisa tetap pada jumlah tertentu saja, namun harus naik sesuai dengan jasa yang diberikan pegawai kepada perusahaan. Gaji juga meningkatkan motivasi kerja pegawai. Jadi hal ini juga dapat menjadi hal positif bagi perusahaan. Kinerja merupakan prestasi kerja yang yaitu perbandingan antara hasil kerja dengan standar yang ditetapkan. Dengan demikian, kinerja yang memfokuskan pada hasil kerjanya. Menurut Robbins, kinerja adalah merupakan perilaku manusia dalam suatu organisasi yang memenuhi standar perilaku yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Safrianur. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenaikan gaji karyawan. Gaji merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan, karena tanpa gaji, mereka tidak akan bisa memenuhi kebutuhannya. Gaji adalah satu-satunya hal yang memotivasi karyawan untuk rajin bekerja. Jadi gaji di sini adalah hal motivasi yang paling besar bagi karyawan untuk rajin bekerja. Next, penyebab kenaikan gaji. Yang pertama yaitu kinerja karyawan. Karyawan yang telah melakukan pekerjaannya dengan giat dan selalu bersemangat, tentulah pantas untuk mendapat kenaikan gaji. Jadi di sini maksudnya jika seseorang pekerja itu melakukan pekerjaannya dengan giat, rajin, dan selalu bersemangat, itu pantaslah diapresiasi dengan adanya kenaikan gaji. Kemudian yang kedua ada tanggung jawab dan beban kerja karyawan. Semakin besar tanggung jawab dan yang dipegangnya, semakin besar juga beban kerja yang ditanggung. Kita dapat ambil contoh pada suatu organisasi. Jikalau jabatannya tinggi, berarti tanggung jawabnya dan beban kerjanya juga besar. Kita dapat artikan jikalau jabatan itu tinggi, berarti gaji yang diterimanya juga besar. Kemudian lama bekerja di perusahaan. Jika seseorang memberikan kontribusinya ke perusahaan dalam waktu yang lama, maka dipastikan orang tersebut memiliki loyalitas yang tinggi ke perusahaan. Dapat kita artikan bahwa jikalau ada seorang pekerja yang sudah lama, berarti dia sudah dipercaya oleh pihak perusahaan. Maka dia bisa diberikan gaji yang tinggi juga. Dampak kenaikan gaji. Dampak positif dari kenaikan gaji adalah meningkatnya loyalitas dan semangat kerja karyawan. Gaji yang tinggi selalu menjadi daya tarik bagi karyawan untuk memilih perusahaan tersebut sebagai tempat pengabdiannya. Karyawan yang loyal tidak akan pindah-pindah ke perusahaan lain. Ini dapat mengurangi biaya-biaya yang tak perlu, seperti perekrutan dan pembinaan tenaga magang. Selain itu, semangat kerja yang meningkat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas layanan. Ini tentu saja akan berdampak sangat bagus bagi perusahaan. Perbedaan dari kenaikan gaji dan bonus dua hal ini pada dasarnya adalah hal yang sama, yaitu pegawai mendapatkan uang dalam jumlah yang lebih besar. Yang membedakannya adalah cara mendapatkannya dan waktu penyerahannya. Kenaikan gaji, seperti yang dituliskan di atas, dapat didapat dengan cara yang bekerja lebih giat dan memberikan jasa yang berpengaruh positif ke perusahaan, ataupun mendapatkan kenaikan jabatan. Penyerahan gaji juga dilakukan setiap bulan pada tanggal yang sudah disepakati. Sedangkan bonus biasanya diperuntukkan untuk pegawai yang melakukan suatu hal khusus untuk perusahaan, seperti kerja lembur. Pembayaran bonus juga dapat dilakukan tergantung pada kriteria tertentu, misalnya omset tahunan perusahaan atau jumlah pelanggan yang diperoleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama, apakah kenaikan gaji yang sering namun dalam jumlah
lebih sedikit lebih memotivasi daripada kenaikan gaji tahunan dalam jumlah besar. Faktor besar karyawan bekerja tidak dapat dipungkiri lagi, pasti salah satunya adalah gaji. Mereka menggunakan gaji untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga sehari-hari. Sedangkan harga kebutuhan sekarang ini semakin naik. Apalagi jika anak sekolah, tentu biaya pendidikan tidak sedikit. Oleh karena itu, banyak karyawan yang menuntut adanya kenaikan gaji setiap tahun. Ketika perusahaan lebih banyak memberikan kenaikan gaji setiap bulan tetapi sedikit, itu bisa diartikan sebagai bonus atau apresiasi dari atasan untuk memotivasi para karyawannya untuk lebih kerja keras lagi untuk perusahaan tersebut. Semakin tinggi gaji yang diperoleh, maka seseorang akan terpacu untuk memiliki kinerja yang semakin tinggi atau baik menunjukkan tingkat upah yang diterima oleh seseorang karyawan. Dengan adanya tingkatan gaji yang semakin tinggi, berarti akan membuat keyakinan seseorang semakin kuat bahwa ia memiliki kemampuan baik dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan semakin banyak bonus yang diterima karyawan akan mempengaruhi atau memotivasi karyawan agar untuk meningkatkan kinerjanya. Yang dari saya, berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Iya, kemudian case yang kedua, mana yang lebih baik dipilih? Kenaikan gaji yang sering atau diberikan bonus sesuai dengan performa kerja jika jumlahnya pada akhir tahun sama? Dapat kita jawab, yaitu faktor terbesar seorang karyawan bekerja yaitu adanya gaji. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa gaji adalah sebuah kebutuhan pribadi yang diterima seorang karyawan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pada perkembangan zaman sekarang, harga kebutuhan hidup semakin menjadi-jadi alias semakin hari semakin naik. Sebenarnya, pemerintah sudah mengatur kenaikan gaji karyawan yaitu 1 kali dalam 1 tahun bagi kantor pemerintahan. Namun, hal ini juga dianjurkan bagi semua perusahaan yang ada di Indonesia atau dengan alternatif lain misalnya, yaitu dengan adanya pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji 13. Akan tetapi, karyawan masih sering menuntut akan kenaikan gaji dikarenakan kondisi ekonomi yang kini kurang bersahabat. Dengan begitu, kebanyakan karyawan lebih memilih kenaikan gaji daripada bonus sesuai dengan performa kerjanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa banyak pekerja yang lebih memilih kenaikan gaji daripada diberikan bonus. Akan tetapi, pemberian bonus di sini tidak dapat kita salahkan karena pemberian bonus adalah hal paling besar untuk memotivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Sekian dari saya. Selanjutnya kepada teman saya. Ya, yang yang ketiga, jika diperkirakan di suatu negara akan terjadi kenaikan gaji sebesar 3% di tahun berikutnya, apakah perkiraan tersebut akan meningkatkan motivasi pekerja? Jawabannya, hal tersebut tentu saja akan meningkatkan motivasi dan semangat kerja pegawai. Karena para pegawai tentu saja berharap bahwa gaji mereka juga akan ikut ditingkatkan. Untuk memastikan peningkatan gaji ini, para pegawai pun pasti akan mulai bekerja dengan lebih giat dan meningkatkan kontribusinya ke perusahaan, agar perusahaan melihat hasil kerjanya dan memberikan timbal balik berupa meningkatnya gaji. Dengan kenaikan gaji yang signifikan dan sudah ditentukan, negara akan menambah dan memotivasi para karyawan agar bekerja lebih maksimal. Ditambah lagi dengan bonus dan penghargaan yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan yang berkinerja tinggi atau maksimal. Dengan adanya kenaikan gaji secara berkala yang sudah ditentukan oleh negara akan menciptakan kesejahteraan para karyawannya. Hal ini akan memperbaiki kesejahteraan para karyawan dan para karyawan akan memberikan kinerja yang lebih maksimal. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari apa yang telah kami sampaikan, berikut adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Kenaikan gaji yang sering terjadi pada perusahaan mampu memotivasi para karyawan untuk bekerja lebih keras lagi. Sebenarnya akan lebih menguntungkan jika perusahaan lebih memilih memberikan bonus terhadap karyawannya, karena pemberian bonus biasanya dinilai dari sebuah kinerja seorang karyawan. Dengan begitu, maka akan menjaga loyalitas pekerja yang berkualitas maupun membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasinya di perusahaan agar bisa mendapatkan bonus terus-menerus dari pihak perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.